Warga panik saat angin kencang menerjang kawasan Desa Jeruk Sari, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bahkan akibat kencangnya terjangan angin menyebabkan bangunan rumah makan ambruk. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas di bawah bangunan karena warga memilih keluar melarikan diri. Akibat kejadian ini warga segera gotong royong membersihkan genting serta puing-puing bangunan yang berserakan. Selain akibat kencangnya tiupan angin, robohnya bangunan juga akibat konstruksi yang belum jadi. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sekelompok pria yang mengaku petugas kerja bakti ini terlibat ketegangan dengan sejumlah warga di wilayah RW 06 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga mempertanyakan keberadaan mereka yang melakukan kegiatan bersih-bersih tanpa izin dari ketua RT dan RW setempat. Emosi warga pun kian memuncak lantaran kelompok tersebut meminta uang secara paksa dengan mendatangi rumah-rumah warga. Polisi akhirnya mengamankan 11 pelaku yang mengaku petugas kerja bakti. Modusnya, kelompok tersebut mengetuk pintu setiap rumah dan meminta uang untuk jasa kebersihan. Mereka bahkan nekat menghambur-hamburkan sampah di depan rumah warga yang tidak memberi uang. Pada saat mereka melakukan pembersihan, mereka mengetuk pintu dari rumah warga dan meminta sejumlah uang. Jika tidak dikasih, tidak diberikan uang, mereka akan menyerahkan sampah-sampah tersebut di depan teras halaman rumah warga yang tidak memberikan sejumlah uang. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman terhadap kelompok tersebut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang guru SMP di Kota Pontianak, Kalimantan Barat tega mencabuli muridnya hingga hamil. Pelaku berdalih nekat mencabuli murid karena istrinya tengah hamil. ES, seorang guru SMP di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, diamankan polisi usai dilaporkan mencabuli muridnya hingga hamil. Mirisnya, aksi cabul tersebut dilakukan tersangka ES ketika istrinya juga sedang hamil. Tersangka mencabuli korban sebanyak 2 kali di salah satu hotel di Jalan Imam Bonjol, Kota Pontianak pada pertengahan Mei 2023 lalu. Tersangka sempat membantah perbuatan cabul tersebut, namun setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, tersangka pun akhirnya mengaku. Di awal penyelidikan kami, tersangka sama sekali tidak mengakui, namun setelah kami lakukan olah TKP, kami periksa saksi-saksi, untuk pemeriksaan kedua, si tersangka mengakui perbuatannya. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang pelindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pelaku begal payudara yang beraksi di kawasan Meranggen, Demak, Jawa Tengah diringkus polisi. Pelaku beraksi dengan mengincar wanita yang berkendara sepeda motor sendirian. AS, 20 tahun, warga desa Sumberrejo, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah ini diringkus polisi usai melakukan pelecehan seksual terhadap pengendara wanita di Jalan Desa Batursari, Kecamatan Meranggen, Demak. Peristiwa berawal saat pelaku mengikuti korban yang mengendarai sepeda motor sendirian. Setelah dekat dengan korban, pelaku langsung meremas payudara korban lalu tancap gas. Tak terima, korban pun mengejar pelaku. Melihat pelaku terjebak macet, korban putar balik. Meski sempat terjatuh, korban akhirnya meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar dan menangkap pelaku. Bahwa dia pelaku begal payudara, yang mana korban mengatakan bahwa dia telah memegang payudaranya si korban, sehingga diamankan oleh warga dan dilaporkan kepada kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pasca gempa mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat, sejumlah bangunan fasilitas pendidikan mengalami rusak ringan hingga berat. Proses pembelajaran pun terpaksa dilakukan secara daring untuk sementara waktu.
Sejumlah sekolah rusak parah akibat diguncang gempa di Kota Sumedang, Jawa Barat. Atap sekolah bahkan ambruk menimpa bangku sekolah. SMPN 1 Sumedang menjadi yang terparah. Dinas Pendidikan Sumedang mencatat 26 fasilitas bangunan sekolah mengalami rusak ringan hingga parah imbas dari gempa. Sementara sekolah rusak terdiri dari 17 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, 5 pendidikan usia dini termasuk TK dan Kober. Dinas Pendidikan setempat memberlakukan sistem daring luring untuk proses pembelajaran sementara waktu. Paling parah di sini, di SMP 1 Sumedang. Dan rata-rata itu temboknya itu retak-retak. Akan tetapi di SMP 1 Sumedang ini paling parah tapi masuk kategori sedang dan ringan. Bisa rekan-rekan lihat, ini plafonnya sampai jatuh bagaimana dasarnya getaran ini. Sebelumnya Kota Sumedang diguncang gempa dengan kekuatan 4,8 magnitudo kedalaman 7 km dari pusat Kota Sumedang. Sebanyak 7 kali gempa susulan terjadi sejak Minggu malam hingga Rabu dini hari. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bebenva iNews melaporkan. Sementara itu akibat diterjang hujan deras dan angin kencang, 4 ruang kelas di SDN Polisi 1 ambruk di Bogor, Jawa Barat. Angin kencang juga menerjang kawasan Klaten dan Solo, Jawa Tengah hingga menyebabkan pohon tumbang dan menimpa kendaraan hingga rumah warga juga pasar rakyat. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan 4 ruang kelas SDN Polisi 1 porak-poranda di Jalan Paledang, Bogor. Akibatnya sejumlah material genteng berhamburan ke area lainnya. Petugas BPBD Kota Bogor dan Damkar Kota Bogor segera melakukan evakuasi puing hingga membongkar seluruh bangunan lantai 2 yang nyaris rata dengan lantai. Sementara usai kejadian, Dinas Pendidikan memastikan bangunan yang tidak terdampak masih dapat digunakan untuk proses mengajar. Dan memang berdasarkan prediksi BMKG dari malam sampai tadi pagi dini hari ini hujan disertai angin melanda di beberapa titik di Kota Bogor. Hujan disertai angin kencang juga melanda 8 kecamatan di kawasan Klaten, Jawa Tengah. Akibat terjangan angin kencang, sejumlah pohon tumbang. Bahkan di Kecamatan Klaten Selatan dan Wedi, sejumlah pohon tumbang dan menimpa kendaraan di bawahnya. Selain itu, hujan juga membuat rumah semi permanen di wilayah Desa Jatirejo rata dengan tanah. Pohon tumbang akibat diterjang angin juga terjadi di 12 titik di Solo dan sekitarnya, seperti Jalan Slamet Riyadi depan Hotel Grand Hyatt dan sebuah bank. Pohon tumbang juga mengenai sejumlah penerangan jalan dan memutus kabel listrik dan membuat listrik di sejumlah wilayah kota Solo padam. Petugas dan relawan segera bergerak dan mengevakuasi sejumlah pohon yang tumbang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa nekat memanjat sebuah tiang lampu setinggi 30 meter di Anjungan Cempai, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria ini berhasil turun setelah dibujuk oleh warga dengan sebatang rokok. Warga merekam seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa yang nekat memanjat sebuah tiang lampu setinggi 30 meter di Taman Anjungan Cempai, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Lama berdiam di atas tiang lampu, pria ODGJ ini pun akhirnya turun setelah dibujuk warga dengan sebatang rokok. Setelah dicek, pria ODGJ ini ternyata telah merusak dan memutus sejumlah kabel saat berada di atas tiang lampu tersebut. Beruntung kondisi tiang lampu dalam keadaan tidak menyala dan tidak beraliran listrik, sehingga pria ODGJ ini tidak tersetrum. Tadi warga berinisiasi untuk memancing beliau, para ODGJ tersebut, untuk turun dengan memancing dengan rokok. Berarti kemungkinan besar ODGJ ini perokok. Oh, sama sekali tidak diketahui, Pak. Karena sering ada di sini? Jarang, sangat jarang. Baru kali ini kami lihat dan bukan warga kami, bukan masyarakat. Setelah diamankan, pihak kepolisian yang datang ke lokasi. Selanjutnya, pria ODGJ ini dibawa Satpol PP dan diserahkan ke Dinas Sosial. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan.
Menggunakan senjata tajam kayu dan bambu, dua kelompok ormas terlibat bentrokan di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Akibat bentrokan, satu orang menderita luka senjata tajam di kepala dan satu korban lainnya terluka di bagian dahi. Bentrokan dipicu penyerangan dari salah satu ormas yang diduga soal tanah garapan. Akibat bentrokan, kendaraan salah satu ormas ikut menjadi sasaran hingga mengalami kerusakan di bagian kaca. Selain itu, dua sepeda motor juga dirusak. Bentrokan baru bisa dilerai setelah polisi dan TNI tiba di lokasi kejadian dan membubarkan sekaligus mendamaikan kedua kubu yang bertikai. Ada gesekan antar ormas di wilayah Kelapa Nunggal, namun sampai saat ini situasi sudah bisa kami kendalikan. Dan untuk proses lebih lanjut, proses secara hukum akan kami tangani sesuai prosedur yang ada. Sementara itu, kasus pertikaian dua ormas ini kini sudah ditangani Polres Bogor, sementara korban luka dirawat di rumah sakit. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Polisi menggerebek persembunyian 4 pemuda yang merupakan pelaku pembunuhan pegawai barbershop di Jalan Pemuda, Demak, Jawa Tengah pada Selasa kemarin. Keempat pelaku digerebek di kawasan Kampung Nelayan tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Keempat pelaku Irfan Aziz, Arif Saifuddin, Slamet, dan Azril Naufal segera digelandang untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan dalam pembunuhan adalah Irfan Aziz. Sementara motif pembunuhan adalah dendam karena korban menuduh pelaku mencuri uang Rp20.000 dan 2 bungkus rokok. Sebelum beraksi, pelaku sempat mencekoki korbannya dengan minuman keras lalu dianiaya hingga tewas. Tersangka mengungkit kembali tentang korban mengambil uang dan mengambil rokok. Disitulah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para tersangka dengan cara menendang di kepala, memukul di kepala, baik kepala belakang maupun depan. Sehingga korban mengalami luka pada bagian wajah. Keempat pelaku dijerat pasal pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dengan hukuman 12 tahun penjara. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pelaku pengeroyokan 2 petugas Satpol PP Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia Menteng, Jakarta Pusat diringkus polisi. Dari 5 pelaku, 4 orang diantaranya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Dengan pengawalan polisi bersenjata lengkap, 5 pengeroyok 2 petugas Satpol PP di depan pintu masuk Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia Menteng, Jakarta Pusat dihadirkan ke tempat kejadian perkara Rabu siang. Aksi kelima pelaku ini viral di media sosial. Kelima pelaku ditangkap 5 jam setelah kedua korban melaporkan kasus pengeroyokan tersebut ke polisi. Pengeroyokan tersebut terjadi karena salah paham terkait penutupan arus yang akan digunakan untuk Car Free Night pada 31 Desember 2023. Ternyata dari hasil tes urin, 4 dari 5 pelaku positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Ya SR, ya 34 tahun, sama perannya ini mendorong. Kemudian SM, angkat tangan, SM, ya ini juga perannya menarik. Kemudian AS 40 tahun, ini perannya mendorong dan menarik juga, termasuk LH 41 tahun, ini perannya mendorong. Ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa motifnya adalah kesalahpahaman. Dari hasil pemeriksaan, kelima pelaku bakal dijerat dengan pasal pengeroyokan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 3 pelaku pengedar uang palsu di wilayah Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap polisi. Polisi juga mengamankan uang palsu sebanyak 30 juta dengan berbagai pecahan. Tiga pelaku pengedar uang palsu yang beraksi di wilayah Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten diringkus polisi.
Ketiga pelaku, RA, OJ, dan ZU, warga Sukabumi dan Bogor, Jawa Barat. Para pelaku kemudian digelandang ke Polres Pandeglang, Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan uang sebanyak 30 juta rupiah dengan pecahan $100 sebanyak 83 lembar, pecahan Rp100.000 166 lembar, dan pecahan Rp50.000 155 lembar. Para pelaku sengaja menyebarkan uang palsu di daerah terpencil agar tidak mudah diketahui. Kami akan melakukan pengembangan lagi karena ini kami belum menemukan pelaku utama. Kenapa kami limpahkan ke Polres? Karena tersangka ini, ya diduga tersangka ini berdomisili di luar Pandeglang. Kini polisi masih mengejar satu pelaku utama yang masih buron. Sementara para pelaku dijerat pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk kedua kalinya kotak amal musola Al Munawaroh di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara dibobol maling dan aksinya terekam kamera CCTV. Gembok dan kunci kotak amal dijebol pelaku dan uang jutaan rupiah yang berada di kotak amal berhasil dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian kotak amal terjadi di sebuah musola Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, seorang pria parubaya melancarkan aksi pencurian dengan modus berpura-pura sholat. Saat kondisi dirasa aman dan sepi, pelaku langsung menggotong kotak amal ke tempat imam dan merusak gembok serta menguras habis isi kotak amal. Pelaku diduga berhasil membawa kabur uang tunai 5 juta rupiah. Menurut pengurus musola, aksi pencurian bukanlah pertama kali terjadi. Pembobolan kotak amal kali ini baru diketahui beberapa jam setelah kejadian. Dia keliling-keliling musola nih, melihat situasi kayaknya ke gudang, kontrol gudang situ, ngeliat kotak-kotak amal juga. Nah selanjutnya langsung ke ruangan ibu-ibu di belakang, itu agak lama. Mungkin nyari apa, nah langsung dia eksekusi nih, ini yang ngambil kotak amal dibawa langsung ke dalam pengimaman. Berbekal rekaman CCTV, pengurus musola melaporkan kasus pencurian kotak amal ke Polsek Tanjung Priok dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi meringkus seorang pelaku penipuan ibadah umroh yang sudah melakukan aksinya kepada belasan korban di Magelang, Jawa Tengah. Modus pelaku agar korban tergiur dengan iming-iming 1 paket ibadah umroh gratis jika membeli 2 paket umroh. Polisi menggelandang DK lantaran melakukan aksi penipuan kepada belasan calon jemaah umroh di Kota Magelang. Pelaku dibekuk di salah satu rumah korbannya di kawasan Kecamatan Salaman. Aksi penipuan pelaku terbongkar setelah korban melapor polisi karena terus ditunda keberangkatannya sejak November 2023. Dari hasil aksi penipuan tersebut telah ludes untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari. Dari hasil penyelidikan, sedikitnya ada 14 korban penipuan jasa paket ibadah umroh. Sementara setiap 1 paket ibadah umroh, korban dikenai biaya uang sebesar 28 juta rupiah. Modus pelaku agar korban tergiur dengan iming-iming memberikan gratis 1 paket umroh jika membeli 2 paket ibadah umroh. Tersangka mendatangi keluarga korban di rumah korban dan tersangka mengaku sebagai pemilik travel umroh dengan nama travelnya Mutiara Mulia Wisata dan menawarkan paket ibadah umroh dengan iming-iming menjanjikan atau membeli 2 paket ibadah umroh akan mendapatkan 1 paket ibadah umroh gratis. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti paspor, telepon genggam, 3 buah koper serta pakaian ihram. Sementara pelaku dijerat pasal penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.
Ada saja kelakuan pencuri dalam menggasak barang incarannya. Di Desa Jampiregok, Kecamatan Suoko, Mojokerto, Jawa Timur, seorang pencuri beraksi menyamar menjadi tukang rongsokan. Pelaku mengendarai motor mondar-mandir di dalam gang, berpura-pura mencari barang bekas. Melihat lokasi sepi karena rumah kosong ditinggal penghuninya pergi liburan, pelaku langsung menggondol sepeda stroller balita yang tersimpan di samping rumah. Saya turun, lihat situasi, kanan kiri, kosong, terus diangkat lah. Terus di luar, situ banyak barang-barang ini Pak, ada kompor, ada sepeda. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian itu ke Polsek Suoko. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional masih tinggi. Di pasar tradisional di Kota Cimahi, Jawa Barat, harga beras kualitas premium masih di angka Rp16.000 per kilogram. Sementara di Sleman, Yogyakarta, harga daging ayam mencapai Rp34.000 per kilogram. Meski Natal dan Tahun Baru telah berlalu, namun harga sejumlah bahan pokok masih tinggi. Seperti di pasar tradisional Antri Baru Kota Cimahi, harga beras naik mulai Rp500 hingga Rp2.000. Beras biasa naik dari Rp11.000 menjadi Rp13.000 per kilogram, sedangkan beras kualitas premium dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Minyak goreng curah juga naik dari Rp14.000 menjadi Rp14.500 per liter. Sementara harga telur kini menjadi Rp28.000 dari sebelumnya Rp22.000 per kilogram. Selain faktor cuaca, pasokan beras impor yang dihentikan jadi penyebab tingginya harga beras. Pedagang pun harus mengatur ketersediaan barang untuk memenuhi permintaan pembeli. Yang pemberhentian impornya itu loh, cuman mengandalkan dari si petani-petani lokal. Tapi karena cuacanya yang kemarin-kemarin panas kayak gitu kan, kemarau, jadi si panennya tuh nggak semua merata gitu loh. Di Pasar Gamping, Sleman, Yogyakarta, harga kebutuhan pokok juga masih tinggi. Seperti harga daging ayam yang melonjak dari Rp28.000 menjadi Rp34.000. Harga kebutuhan yang tak kunjung turun membuat pedagang alami penurunan omset. Mahalnya harga bahan pokok diprediksi akan berlangsung hingga pertengahan Januari. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat dan Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanyenya di Jawa Tengah dengan menghadiri pertemuan bersama para petani di Desa Kutukan, Kecamatan Randu Belatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye safarinya di Jawa Tengah. Pagi tadi Ganjar menghadiri pertemuan dengan para petani di Desa Kutukan, Kecamatan Randu Belatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Termasuk menyoroti soal harga beras yang masih tinggi dan kesediaan pupuk yang semakin langka. Sebelum memulai diskusinya, Ganjar juga menyempatkan untuk menabur pupuk di sawah dengan para petani setempat. Bercerita untuk mengenai dari aspirasinya begitu. Pak Ganjar akan duduk di tengah-tengah kita. Betul. Pemirsa, komplotan pencuri menggondol sebuah sepeda motor trail di halaman indekos di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi ketiganya terbilang nekat lantaran membawa kabur motor curian dengan cara didorong. Aksi 3 orang pelaku pencurian mendatangi rumah kos di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terekam kamera pengawas. Setelah merasa kondisi aman, seorang pelaku menunggu di atas sepeda motor, sementara 2 pelaku lainnya bertugas menggondol sepeda motor dengan kunci letter T. Tidak berselang lama, sepeda motor incaran berhasil dikeluarkan dari halaman rumah kos dan dibawa kabur dengan cara didorong oleh komplotan pelaku. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kejadian pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.
Seorang pejabat TNI yang merupakan residivis kasus pencurian ditangkap polisi usai mencuri laptop penjaga masjid. Pelaku digerebek saat bersembunyi di rumah orang tuanya di daerah Kampung Jua, Kota Padang. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga di kawasan Padang Barat, Kota Padang ini, tampak pelaku keluar dari masjid dengan membawa laptop yang disembunyikan di dalam bajunya dan kabur menggunakan sepeda motor. Berdasarkan dari rekaman CCTV, tersangka RN, seorang mantan anggota TNI yang dipecat karena kasus pencurian dan sudah menjadi residivis. Pelaku digerebek tim Klewang Satreskrim Polresta Padang saat bersembunyi di rumah orang tuanya di daerah Kampung Jua, Kota Padang. Selain tersangka, satu unit sepeda motor yang digunakan tersangka saat beraksi turut diamankan polisi. Saya lagi tidur, Bang. Lagi tidur. Nah, tanpa saya pengetahuan saya karena waktu itu lagi tidur kan. Nah, jam 11 saya bangun, udah saya dapati laptop yang biasa di atas meja saya taruh udah hilang gitu, Bang. Kehilangan atau kerugian dari korban itu laptop dan beberapa unit handphone. Cuman untuk yang lainnya masih kita kembangkan dulu. Kebetulan yang bersangkutan atau tersangka udah residivis juga. Kini tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 3 tersangka penembakan tokoh masyarakat di Sampang pada akhir Desember 2023 kemarin. Salah satu pelaku ternyata merupakan kepala desa dan polisi segera menggeledah 2 rumah dan gudang tersangka. Usai memeriksa 13 saksi, Polda Jawa Timur akhirnya menetapkan 3 tersangka SH dan W sebagai pelaku penembakan tokoh masyarakat di Sampang pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Salah satu pelaku merupakan kepala desa. Polisi kemudian menggeledah 2 rumah dan 1 gudang milik para tersangka dan mengamankan senjata tajam, telepon seluler, senapan angin, dan barang bukti lainnya. Sementara senjata api yang digunakan untuk menembak korban masih dalam pemeriksaan lapor. Polisi juga masih mendalami motif penembakan dan belum menemukan adanya unsur politik. Jadi untuk peran daripada pelaku, kemudian motif, ini masih dalam proses pemeriksaan. Ya, nanti kita tunggu bagaimana hasil pemeriksaan berikutnya. Setelah nanti semuanya selesai dan nanti akan kita lakukan rilis terhadap kasus ini. Dari informasi lainnya, pemirsa, naiknya harga kedelai membuat pelaku usaha perajin tahu di Purwakarta, Jawa Barat kelimpungan. Mereka terpaksa memperkecil ukuran tahu agar harga tahu dijual dengan harga yang sama. Melambungnya harga kedelai membuat para perajin tahu di Purwakarta, Jawa Barat kelimpungan. Mahalnya harga kedelai sejak sebulan terakhir sangat berpengaruh pada produksi tahu. Salah satu produsen tahu di Jalan Purnawarman, Kelurahan Sindangkasih, Purwakarta, terpaksa mencari cara untuk mensiasati agar tetap berproduksi dan tidak merugi imbas mahalnya harga kacang kedelai, yakni dengan memperkecil ukuran tahu. Yang biasanya dalam satu papan ia membuat 100 tahu, kini diperkecil menjadi 110 tahu dengan harga jual yang sama. Produksinya ini ya biasa dikecilin gitu. Dari ukuran berapa ke berapa? Dari ukuran 10 jadi 10-11 gitu. Jadi per papannya itu, per kotaknya itu jadi 110, biasanya 100. Nah, karena naiknya susah sih kalau tahu itu. Meski harga kedelai mahal, para produsen tahu mengaku tidak akan menaikkan harga jual tahu karena khawatir ditinggal pembeli. Para perajin tahu berharap pemerintah segera mengatasi lonjakan kenaikan harga kedelai. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Warga beramai-ramai menangkap ikan mabuk di Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro, Jawa Timur. Fenomena ikan mabuk terjadi karena debit air sungai naik tajam hingga kondisi air keruh. Warga di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro beramai-ramai menangkap ikan mabuk di pinggir sungai Kecamatan Klucuk, Bojonegoro.
Dengan tangan kosong maupun menggunakan jaring, warga berhasil menangkap beragam jenis ikan tawar. Setiap warga bahkan bisa mendapatkan hingga 5 kg ikan mabuk. Fenomena ikan mabuk terjadi setiap tahun saat musim hujan, setelah debit air sungai meningkat tajam hingga air berubah menjadi keruh. Ada water, ada lereng kayak nopo itu loh. Ada air baru, terus air hujan turun ke Bengawan, terus airnya kan keruh Pak. Ini naiknya juga tinggi ya airnya ya? Ikan-ikan hasil tangkapan ini untuk dikonsumsi sendiri oleh warga. Fenomena ini biasanya berlangsung sehari sebelum air sungai Bengawan Solo kembali normal. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Hendak memangsa ternak, seekor buaya muara sepanjang 4 meter ditangkap di Desa Biru, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seekor ular king cobra sepanjang 3 meter gegerkan warga karena masuk ke perangkap ikan. Buaya muara sepanjang 4 meter muncul dekat kandang kambing dan menghebohkan warga Desa Biru, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Rabu pagi. Warga pun beramai-ramai menangkap buaya tersebut menggunakan tali nilon. Usai ditangkap, buaya diserahkan ke petugas BKSDA Sulawesi Tenggara. Diduga buaya tersebut muncul hendak memangsa hewan ternak milik warga. Terima kasih kepada tim BKSDA yang sudah membantu kami untuk mengevakuasi buaya yang hari ini kesasar di pegunungan Desa Biru. Ini cukup aneh karena buaya biasanya di pinggiran kali atau danau, ternyata dia berada di tengah gunung. Selanjutnya, buaya muara tersebut dievakuasi ke tempat penangkaran di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka untuk dikembangbiakan. Dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ular king cobra sepanjang 3 meter ini gegerkan warga karena masuk perangkap ikan di Jalan MS Rubai, Kelurahan Kereng, Bangkirai, Palangkaraya. Petugas pun harus menggunakan alat penjepit karena ular terus melawan saat akan dievakuasi. Setelah setengah jam, ular berbisa dengan warna kuning kehijau-hijauan ini dievakuasi dari perangkap ikan. Setelah dievakuasi, ular king cobra akan dilepaskan kembali ke hutan yang jauh dari permukiman. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, seekor ular sanca melilit di atas plafon rumah warga di Kelurahan Melajah. Petugas harus menjebol atap guna memudahkan evakuasi. Diduga ular berasal dari belakang rumah yang masih kebun dan semak belukar. Selain di rumah warga, petugas juga mengevakuasi seekor ular dari kamar mandi sekolah madrasah Tarbiyatul Atfal, Desa Mertajesa. Kemunculan ular sempat mengagetkan para pengajar madrasah sehingga meminta bantuan ke tim damkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jembatan roboh diterjang banjir, warga nekat bertaruh nyawa menyeberangi Sungai Barumun dengan arus deras di Desa Limbong dan Sabarimba, Padang Lawas, Sumatera Utara. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan gantung yang menjadi akses satu-satunya penghubung Desa Limbong menuju ke daerah lain terputus usai diterjang banjir Sungai Barumun. Akibat putusnya sarana penghubung antar desa, aktivitas warga terganggu. Warga di Desa Limbong dan Sabarimba nekat bergelantungan menyeberangi sungai. Bahkan sebagian warga memilih mempertaruhkan nyawa mereka menyeberangi Sungai Barumun dengan arus yang cukup deras. Namun warga tak ada pilihan lantaran harus ke sawah dan berkebun di desa seberang. Untuk mengangkut hasil pertanian, warga mengaku memanfaatkan transportasi pedati yang ditarik kerbau. Ini usaha apa sawit. Iya. Ini mau kemana jadinya? Mau pulang. Jadi ke mana jembatan ini? Kalau mau ke sana harus kayak gini Bang ya? Iyalah, amat. Kapan nih kejadian jembatan putus ini Bang? Udah ada 1 minggu ini. Warga berharap pemerintah Kabupaten Padang Lawas segera tanggap darurat memperbaiki jembatan agar aktivitas warga kembali normal.
Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan.